Jika kamu bisa membuatku berjalan lagi, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Aku bahkan akan menjadi istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, apa jadinya jika seseorang yang dulu dipuja karena kesempurnaannya, tiba-tiba harus kehilangan segalanya dalam sekejap? Dan bagaimana jika keajaiban datang bukan dari dokter ternama atau obat mahal, melainkan dari tangan kasar seorang pria miskin yang bahkan tak punya tempat tinggal tetap? Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Rina Prameswari, gadis cantik pewaris tunggal keluarga Prameswari Group, melajukan mobil sport merahnya dengan kecepatan tinggi di jalan tol. Wajahnya pucat, matanya merah, dan air matanya bercampur dengan rintik hujan di kaca depan. Dasar pembohong. Kamu pikir aku nggak tahu kamu selingkuh dengan sekretaris itu, Dimas? Suaranya bergetar di dalam mobil, menggema seperti jeritan yang memecah malam. Ponselnya terus bergetar di kursi samping. Nama, Dimas Hati Hitam, berulang kali muncul di layar. Tapi Rina tak peduli. Tangannya mencengkeram kemudi, emosinya membara. Ia tak menyadari bahwa di tikungan depan, jalanan licin oleh genangan air. Dalam sepersekian detik, ban mobil selip, roda berputar liar, dan semuanya berubah menjadi gelap. Suara benturan keras terdengar. Kaca berhamburan. Lalu, sunyi. Ketika ia membuka mata, dunia sudah tak sama. Lampu-lampu putih rumah sakit menyilaukan pandangannya. Suara mesin monitor berdetak pelan di sisi kanan. Dan dari pinggang ke bawah, Rina tak merasakan apapun. Bu Rina, tolong tenang dulu ya. Operasi sudah selesai. Tapi, ada cedera di tulang belakang, kata dokter dengan suara berat. Rina menatapnya, tak mengerti. Apa maksud dokter? Untuk sementara, atau mungkin selamanya, Anda tidak bisa berjalan lagi. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadanya. Semua kesempurnaan yang selama ini ia banggakan runtuh dalam sekejap. Hari demi hari, Rina menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Wanita yang dulu selalu tampil anggun kini menolak bercermin. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan ia menghabiskan waktu hanya dengan menatap jendela kamar. Para dokter bergantian datang membawa harapan palsu, terapi saraf, obat luar negeri, hingga tawaran pengobatan alternatif. Tapi semuanya gagal. Yang tersisa hanya amarah dan keputusasaan. Semua orang bilang aku cantik, kuat, sempurna. Tapi lihat aku sekarang. Teriaknya suatu hari kepada perawat yang mencoba menyuapi makanan. Aku bahkan gak bisa berdiri sendiri. Untuk apa hidup seperti ini? Piring yang dipegangnya terlempar ke lantai, pecah berkeping-keping. Keluarga dan teman-temannya mulai menjauh. Dimas, sang kekasih yang dulu selalu memuja, kini jarang datang. Dan ketika datang pun, tatapannya sudah tak sama. Rina, Aku harus fokus kerja dulu, ya. Kamu kuat kan? Katanya gugup, sebelum benar-benar menghilang tanpa kabar. Kehidupan Rina berubah menjadi penjara tanpa dinding. Rumah megahnya terasa dingin. Setiap pagi, ia hanya menatap kursi rodanya, seolah benda itu adalah simbol penghinaan dari takdir. Sampai suatu pagi, di tengah suara burung dan semerbak bunga melati dari taman belakang, datanglah seseorang yang mengubah segalanya. Seorang pria muda berpakaian lusuh berdiri di depan pintu rumah besar itu. Bajunya kumal, wajahnya terbakar matahari, dan tangannya membawa kantong kain coklat lusuh berisi sesuatu. Ia menunduk sopan pada satpam yang menatapnya curiga. Permisi, saya dengar Nona Rina sakit. Saya datang mau bantu, katanya dengan suara rendah tapi penuh keyakinan. Namanya Hendro. Orang kampung biasa yang hidupnya sederhana. Sering membantu warga di desanya dengan ramuan herbal peninggalan ayahnya. Ketika pengurus rumah mendengar ucapannya, mereka tertawa sinis. Bantu? Kamu pikir kamu siapa? Dokter aja nyerah. Kamu cuma bawa daun-daunan, ejek mereka. Namun Hendro tidak marah. Ia hanya menatap tenang. Saya tidak datang untuk uang. Saya cuma ingin menolong. Suara gaduh itu membuat Rina keluar dari kamar dengan kursi rodanya. Wajahnya datar, tapi matanya tajam menatap pria lusuh di depannya. Orang ini siapa? Tanyanya sinis.
Saya Hendro. Nona. Saya hanya ingin membantu dengan ramuan herbal. Rina terkekeh. Kamu pikir daun kering bisa membuatku berjalan lagi? Semua dokter terbaik di negeri ini sudah menyerah. Namun Hendro tetap tenang. Saya cuma percaya, Nona. Tuhan bisa lewat cara apapun. Rina tersenyum sinis, menatapnya dari kepala hingga kaki. Kalau begitu begini saja. Kalau kamu bisa membuat aku berjalan lagi, aku akan kasih kamu apapun yang kamu mau. Bahkan aku rela jadi istrimu. Semua orang yang mendengar itu tertawa keras. Rina ikut tertawa, tapi tawanya getir. Ia hanya ingin mempermalukan pria itu di depan semua orang. Namun Hendro tak tertawa. Ia menunduk hormat. Baik, Nona. Saya akan berusaha. Tapi bukan karena janji itu. Saya hanya ingin Nona sembuh. Setelah itu, Rina memerintahkan pembantunya untuk menyuruh Hendro pulang. Tapi entah kenapa, pria itu tidak pergi. Ia menunggu di depan gerbang rumah hingga sore, berdiri di bawah hujan ringan sambil membawa kantong kainnya. Mungkin, bagi Hendro, itu bukan sekadar permintaan tolong, tapi panggilan hati. Dan sejak hari itu, tanpa disadari, hidup Rina mulai perlahan berubah arah. Meski ia sendiri belum tahu kemana takdir akan membawanya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar kamar Rina yang serba putih. Hembusan angin lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di kursi roda mewahnya, Rina duduk terpaku memandangi pria yang kini berdiri di tengah ruang tamunya. Hendro, pria berwajah teduh dengan pakaian lusuh yang tampak tak pantas berada di rumah semegah itu. Para asisten rumah tangga memandanginya dengan tatapan meremehkan, seolah ia hanya debu yang tersesat di istana. Tapi Hendro tidak peduli. Di tangannya, ia menggenggam sebungkus daun kering, sebotol minyak kelapa, dan wadah tanah liat berisi cairan kecoklatan. Ini ramuan dari akar dan daun hutan, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Bukan sihir, bukan juga tipu daya. Hanya hasil alam yang diberkati Tuhan. Saya hanya perantara, Nona Rina. Rina mendengus pelan. Kau pikir daun dan minyak kampungmu itu bisa menggantikan terapi jutaan rupiah yang gagal menyembuhkanku? Ucapnya dengan nada sinis. Namun, sesuatu dalam tatapan Hendro membuatnya sulit melanjutkan hinaannya. Tatapan itu, bukan tatapan orang miskin yang rendah diri, melainkan tatapan seseorang yang yakin akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hendro kemudian meminta izin untuk memulai. Tanpa ragu, ia menguleni ramuan itu di tangannya, mencampurnya dengan air hangat, lalu mengoleskannya perlahan ke kaki Rina yang selama ini kaku. Sentuhannya kasar. Kulit tangannya keras akibat kerja di sawah dan hutan. Namun di balik kekasaran itu, ada kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Rina terkejut. Entah mengapa, ia tak merasa jijik atau terganggu. Justru ada sensasi hangat menjalar di kakinya, seolah ada kehidupan yang kembali merayap di sana. Lakukan perlahan. Jangan lawan rasa hangatnya. Biarkan mengalir, kata Hendro pelan. Rina memejamkan mata, mencoba mengikuti sarannya. Seketika, bayangan kecelakaan itu kembali muncul di benaknya. Rem mobil yang blong, tubuhnya terhempas, dan suara tulang retak yang masih terngiang jelas. Ia menggigil. Aku sudah mati waktu itu, bisiknya lirih. Hendro berhenti mengoleskan ramuan. Tidak, Nona. Tuhan hanya menidurkan bagian dari tubuhmu, bukan mematikannya. Dan sekarang, kita membangunkannya kembali. Kata-kata sederhana itu, entah kenapa, membuat dada Rina terasa sesak. Ia menatap Hendro lagi, kali ini bukan dengan kesombongan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Kenapa kau mau menolongku? Aku bahkan menghina dan menertawakanmu di depan orang banyak. Hendro tersenyum. Saya datang bukan untuk dihormati, tapi untuk menolong. Orang yang benar-benar butuh bantuan kadang tidak sadar kalau dirinya sedang sombong. Tapi itu bukan alasan untuk membiarkannya tetap menderita. Rina terdiam. Kalimat itu menamparnya dengan halus, tanpa nada marah, tanpa dendam. Hari berganti. Setiap pagi Hendro datang membawa ramuan baru, kadang dari akar jahe merah, kadang dari daun sirih hutan atau bunga kenanga liar. Ia juga sering memijat lembut kaki Rina sambil melantunkan doa pelan.
Para asisten rumah tangga masih mencibir diam-diam, tapi Hendro tak pernah menanggapi. Yang berubah justru Rina. Ia yang biasanya memerintah dengan nada tinggi, kini mulai berbicara lembut. Ia bahkan sesekali menyiapkan segelas teh untuk Hendro, hal yang tak pernah ia lakukan untuk siapapun selain dirinya sendiri. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik jendela besar, Hendro meminta Rina mencoba sesuatu. Coba gerakan jarimu, Nona. Sedikit saja. Rina tertawa kecil. Kau bercanda? Aku bahkan tak bisa menggerakkan kaki, apalagi jarinya. Tetap coba, balas Hendro pelan. Dengan sedikit ragu, Rina menatap kakinya. Ia berusaha memerintahkan jarinya untuk bergerak, sesuatu yang selama ini hanya membawa rasa sakit dan kecewa. Namun kali ini berbeda. Ada getaran halus, sangat samar, tapi nyata. Jarum waktu seakan berhenti. Rina menahan napas. Lalu, jari telunjuk kakinya bergerak. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat Hendro tersenyum haru. Rina menatapnya tak percaya. Air mata menetes begitu saja. Aku merasakannya. Hendro menunduk syukur. Saya bilang apa, Nona? Tubuhmu hanya tertidur. Sementara di luar kamar, para asisten rumah tangga yang mengintip dari celah pintu saling berpandangan kaget. Salah satunya berlari ke dapur, berbisik keras kepada yang lain. Kakinya bergerak. Aku lihat sendiri. Kabar itu menyebar cepat di seluruh rumah. Tapi Hendro tetap tenang. Terus menepuk lembut lutut Rina yang masih gemetar. Sore itu, bukan hanya keajaiban yang mulai hidup di tubuh Rina, tapi juga sesuatu yang hangat di hatinya. Ia mulai merasakan hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang muncul bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan. Malamnya, saat Hendro berpamitan pulang dengan langkah sederhana, Rina menatap punggungnya yang menjauh dari jendela kamar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin tahu lebih banyak tentang seseorang yang tidak memiliki apa-apa, tapi mampu memberikan segalanya. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, Rina berbisik lirih. Siapa sebenarnya kau, Hendro? Pagi itu, udara di sekitar villa megah milik Rina terasa berbeda. Bukan lagi dingin dan sunyi seperti biasanya, melainkan hangat dan tenang, seperti ada kehidupan yang perlahan kembali. Dari kursi rodanya, Rina menatap jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Di sanalah Hendro biasanya duduk menyiapkan ramuan-ramuan anehnya, di bawah pohon ketapang tua. Setiap gerakan Hendro selalu sederhana, tapi entah kenapa, menenangkan. Cara dia mencampur daun, menumbuk akar, atau meniup pelan uap rebusan jamu di wadah tanah liat, semuanya terlihat seperti ritual kuno yang penuh makna. Rina memperhatikannya diam-diam. Ia sendiri tak mengerti mengapa kini rasa ingin tahunya terhadap pria itu semakin besar. Pria yang dulu ia hina habis-habisan, kini malah jadi satu-satunya alasan mengapa ia bangun pagi dengan semangat baru. Siang itu, Hendro masuk membawa ramuan baru. Ini campuran daun tapak liman dan akar alang-alang. Pahit, tapi menenangkan saraf. Rina mendengus pelan. Semua ramuanmu pahit, Hendro. Hendro tersenyum kecil. Yang pahit kadang justru yang paling menyembuhkan. Rina terdiam. Kalimat itu menembus sesuatu di dalam dirinya. Ia tahu Hendro tak hanya bicara soal ramuan, mungkin juga tentang hidupnya sendiri. Tentang luka, kesombongan, dan kehilangan yang pernah ia rasakan. Hari itu, terapi dilakukan lebih lama dari biasanya. Hendro memijat kakinya sambil memberi instruksi lembut. Rasakan, Nona, bukan dengan otakmu, tapi dengan hatimu. Bayangkan kakimu masih hidup. Bayangkan ia ingin berjalan. Rina mencoba. Ia menarik napas dalam, menutup mata, membayangkan dirinya dulu, melangkah di atas panggung peragaan busana, berjalan dengan penuh percaya diri di tengah sorotan lampu. Tapi kini bayangan itu terasa jauh, seperti milik orang lain. Sampai tiba-tiba, sesuatu bergetar di kakinya. Ia terkejut, menatap ke bawah, dan menyadari, kedua kakinya mulai bergerak pelan. Tidak hanya jari-jari, tapi seluruh otot di betis dan paha terasa seperti bangun dari tidur panjang. Aku bisa merasakannya lagi, Hendro. Aku bisa, serunya sambil menangis haru. Hendro menunduk, menahan senyum. Puji Tuhan.
Tapi jangan memaksakan diri. Biarkan tubuhmu menyesuaikan. Namun Rina, dengan air mata mengalir di pipinya, tak bisa berhenti mencoba. Ia menggenggam sandaran kursinya dan mencoba mengangkat tubuhnya. Sekali, 2 kali, hingga akhirnya, ia berdiri. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat semua orang di rumah itu terpaku. Seorang asisten yang baru masuk hampir menjatuhkan nampan di tangannya. Bu! Bu! Rina berdiri. Teriaknya histeris. Rina tertawa di antara isak tangisnya. Tubuhnya gemetar hebat. Hendro segera menahannya agar tidak jatuh. Tapi di balik genggaman tangan Hendro yang kuat, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat jantung Rina berdebar lebih cepat. Bukan hanya rasa kagum, tapi juga perasaan yang perlahan tumbuh. Seperti benih kecil yang mulai menembus tanah setelah lama terkubur. Terima kasih, bisik Rina dengan suara serak. Hendro hanya menggeleng. Bukan pada saya kau berterima kasih, Nona. Tapi pada dirimu sendiri yang akhirnya percaya. Malamnya, Rina tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, memikirkan pria sederhana itu. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya apa-apa bisa membawa cahaya sebesar itu ke dalam hidupnya? Ia teringat pertama kali bertemu Hendro di halaman rumah. Lusuh, berdebu, dan tampak seperti pengemis. Ia menertawakannya di depan semua orang. Tapi kini, di balik penampilan sederhananya, Rina mulai melihat sesuatu yang jauh lebih berharga. Namun di tengah kebahagiaannya, ada pertanyaan yang mulai mengusik. Siapa sebenarnya Hendro? Dari mana dia tahu semua ramuan itu? Dan mengapa ia begitu yakin bisa menyembuhkannya? Seolah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar niat menolong? Beberapa hari kemudian, ketika Hendro tidak muncul di jam biasanya, Rina merasa gelisah. Ia meminta sopirnya menyusul ke rumah kecil tempat Hendro tinggal. Tapi sopir itu kembali dengan wajah kebingungan. Maaf, Nona, di alamat itu tidak ada orang bernama Hendro. Penduduk sekitar bilang, rumah itu kosong sudah lama. Tidak ada yang tinggal di sana. Rina terdiam. Tubuhnya menggigil tanpa sebab. Tidak mungkin, dia baru kemarin ada di sini. Sore itu, untuk pertama kalinya, villa besar milik Rina terasa dingin dan sunyi lagi. Tapi sebelum malam turun, sebuah surat ditemukan di depan pintu kamarnya. Tulisannya sederhana, menggunakan tinta hitam yang samar. Jika suatu hari kau sudah bisa berjalan tanpa rasa takut, maka aku sudah menunaikan janji pada seseorang yang sangat mencintaimu dulu. Teruslah berjalan, Rina. Jangan berhenti hanya karena masa lalu membuatmu duduk. Hendro. Tangannya bergetar. Ia membaca berulang kali, mencoba memahami maksud surat itu. Janji pada seseorang yang sangat mencintaiku dulu? Siapa maksudnya? Mengapa kalimat itu terasa begitu personal? Rina menatap surat itu dengan dada berdebar. Di antara kebingungan dan rasa haru, satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Karena keajaiban yang ia cari di rumah sakit mewah ternyata datang dari tangan kasar seorang pria misterius yang mungkin lebih mengenalnya dari siapapun. Dan malam itu, ketika bulan muncul di langit, Rina berdiri perlahan di balkon. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia berdiri tanpa bantuan siapapun. Angin menyapu rambutnya, membawa bisikan halus entah dari mana. Teruslah berjalan, Rina. Hujan turun sejak pagi, membasahi taman belakang villa yang kini mulai hijau kembali. Aroma tanah basah menyeruak ke seluruh ruangan, menimbulkan kenangan samar yang entah datang dari mana. Rina duduk di tepi jendela besar, menatap butir air hujan yang jatuh di kaca dengan tatapan kosong namun damai. Sudah seminggu sejak surat itu ditemukan. Dan sejak hari itu pula, Hendro tak pernah terlihat lagi. Meski hatinya gelisah, Rina mulai membiasakan diri berjalan di dalam rumah. Langkahnya masih pelan, tapi mantap. Kadang ia terjatuh, namun dengan tekad yang sama seperti saat Hendro pertama kali menatapnya dengan tatapan percaya, ia selalu bangkit lagi. Suatu sore, di tengah gerimis tipis, Rina memutuskan keluar untuk pertama kalinya tanpa kursi roda. Ia berjalan ke halaman belakang, di mana dulu Hendro sering menyiapkan ramuan di bawah pohon ketapang tua. Di sana, hanya tersisa tungku tanah liat yang sudah patah, dan aroma samar kayu bakar yang entah mengapa masih terasa.
Rina duduk di kursi batu di bawah pohon itu, menatap langit kelabu. Hendro, bisiknya pelan. Siapa sebenarnya kamu? Dan apa maksudmu dengan janji itu? Tak ada jawaban, hanya suara rintik hujan yang jatuh menimpa daun-daun. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, seseorang datang membawa payung hitam. Seorang pria parubaya dengan wajah lembut, mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Ia tampak seperti pendeta atau penjaga makam. "Maaf, Nona Rina," katanya sopan. "Ya, saya. Anda siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Saya Pak Seno, penjaga rumah lama di tepi hutan Sukarama. Rumah yang dulu ditempati oleh almarhum Hendro." Rina tertegun. "Almarhum?" Suaranya hampir tak keluar. "Maksud Anda, Hendro sudah meninggal?" Pak Seno mengangguk perlahan. "Ya, Nona. Hendro meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan saat mengantar obat ke desa seberang. Tapi anehnya, ia menatap Rina penuh makna. Beberapa orang bilang mereka masih sering melihatnya berjalan di sekitar pasar atau mengunjungi orang-orang sakit. Seolah ia belum pergi sepenuhnya. Rina membeku di tempat. Napasnya tercekat. "Tidak, itu tidak mungkin. Aku berbicara dengannya. Aku menyentuhnya." Pak Seno mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari tasnya. "Ini dititipkan untukmu, Nona. Hendro meninggalkannya dengan pesan. Berikan ini pada Rina jika suatu hari dia bisa berjalan lagi." Tangan Rina gemetar saat menerima kotak itu. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya, selembar foto lama, kertas lusuh, dan sebuah kalung kecil dari kayu jati berbentuk hati. Foto itu menampilkan sosok Hendro muda, berdiri di depan rumah sakit, mengenakan seragam perawat. Di sebelahnya, seorang wanita tersenyum lemah dari kursi roda. Wajahnya begitu familiar. Rina menatap lebih dekat, dan dadanya serasa ditusuk. "Itu, ibuku," gumamnya tak percaya. Air matanya jatuh begitu saja. Kertas lusuh itu berisi tulisan tangan Hendro. "Dulu aku berjanji pada ibumu untuk menjagamu, Rina. Saat beliau sakit, aku hanyalah perawat kecil yang meracik ramuan agar dia tidak terlalu kesakitan. Di hari terakhirnya, ia memintaku satu hal. Jika suatu hari Rina kehilangan langkahnya, tolong bantu dia menemukan jalannya kembali." Aku tak tahu bagaimana harus menepati janji itu, sampai akhirnya takdir mempertemukan kita. Rina menutup mulutnya, menahan isak. Tubuhnya bergetar hebat. Semua ingatannya tiba-tiba berloncatan. Tentang ibunya yang dulu sangat percaya pada pengobatan alami, tentang perawat muda yang sering datang menengok di masa kecilnya. Ia bahkan masih samar-samar ingat aroma ramuan yang sama seperti buatan Hendro. Jadi selama ini, Rina berbisik, semua ini bukan kebetulan. Pak Seno menunduk hormat. Terkadang, Tuhan mengirim orang yang tepat untuk menepati janji yang belum selesai. Hujan semakin deras, menutupi suara tangis Rina yang kini pecah tanpa bisa ia tahan. Tapi di balik air mata itu, ada rasa syukur yang dalam. Ia menatap kalung kayu itu, menggenggamnya erat, lalu berdiri perlahan. Langkah demi langkah, ia berjalan tanpa kursi roda. Air hujan membasahi rambut dan wajahnya, tapi ia tidak peduli. Setiap langkah terasa ringan, seperti ada tangan tak terlihat yang menuntunnya dari belakang. Sampai di halaman depan, ia berhenti. Langit tampak memutih, dan di antara kabut hujan, Rina seperti melihat sosok Hendro berdiri di kejauhan, dengan senyum tenang yang sama seperti dulu. Ia tak bicara apapun, hanya menatapnya lama, lalu perlahan menghilang di balik kabut. Rina menatap kosong ke arah itu, lalu tersenyum di antara air matanya. "Hendro, janji ibu sudah kau tepati. Dan aku berjanji, aku akan terus berjalan, untuk kalian." Di antara rintik hujan, suara lembut terdengar samar, seolah menjawab. "Teruslah berjalan, Rina. Jangan berhenti hanya karena masa lalu membuatmu duduk." Dan di sanalah, di bawah hujan sore itu, Rina benar-benar melangkah, bukan hanya dengan kakinya, tapi dengan hatinya yang akhirnya sembuh.